Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
Sahabat malam berikut, Indonesia kaya akan keindahan alamnya terkecuali keindahan bawah lautnya. Salah satunya ada pemandangan eksotis dan Taman Pantai Takabonerate yang berada di Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Selayar. Merupakan wisata taman laut yang terdiri dari perairan luas sekitar 530.765 hektar dan menjadi taman laut dengan kawasan atol terbesar ketiga di dunia. Taman Laut Takabonerate terkenal menjadi spot diving yang terkenal di Indonesia dan tidak boleh dilewatkan oleh pencinta diving yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan biota laut yang indah serta menakjubkan seperti terumbu karang yang cantik yang dapat memanjakan mata. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian Kabarana Pro 4. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Silaturahmi Marabirku di mana saja berada, kita berjumpa di acara obrolan budaya siang hari ini. Alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita, ada penggiat budaya Kemendikbudristek Wilayah Kerja Kabupaten Pangkep bersama Agus Salim Awe dengan topik kita lestarikan permainan rakyat tradisional di Hari Kemerdekaan. Kita menyapa Bung Agus. Assalamualaikum, selamat siang Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang hari ini Bung Agus? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Dari Pangkep kini? Iya. Siapa yang suruh dari Pangkep? Odang. Iya, ada teman itu penggiat budaya Makassar toh, jadi dia bilang mau Zoom atau datang. kita mau on air. Sebaiknya on air karena mau lihat-lihat lampu Makassar ini. Waktu aku ketawa kemarin dia. Lihat kota maksudnya toh? Apa ini? Memangnya tidak pernah lihat lampu merah di Pangkep. Mentong itu Ji. teman tadi mau dijewer tuh telinganya nanti kapan-kapan insyaallah. Yang tertarik itu mall-mallnya tuh banyak mall di Makassar. Oh, jadi dia ajakin nanti jalan-jalan kira-kira. Insyaallah. Ada yang gue tanya.
Masalah saya tidak bisa temani nih karena saya tetap standby di sini sampai 5:30 ini ya. Iya, Kak. Semoga lancar-lancar semua. Iya, Oke, alhamdulillah. Oke, kita bicara ini obrolan budaya kita siang hari ini, lestarikan permainan rakyat tradisional di Hari Kemerdekaan. Nah, saya boleh tahu dulu permainan tradisional apa ini yang harus kita lestarikan? Apa ini permainan yang kita tahu juga ya? Boleh cerita dulu sedikit. Jadi begini mungkin alhamdulillah saya ini adalah anak angkatan 90-an ya, 90-an. Sama Jiki. Iya. Jadi teringat dulu kan kita ini belum ada HP, Android, smartphone, iya kan, laptop segala macam. Jadi kita ini masih kanak-kanak bermain banyak hal. Ya saya sebutkan saja contohnya ada yang mungkin terdengar gelek-gelek kalau dengar kita. Iya, apa itu? Ada namanya santo-santo, ada dende-dende, ada singa-asing, ada macangke, majeka dan seterusnya, banyak sekali sebenarnya. Kalau kita mau kembali ke era 90-an itu sangat senang anak-anak kalau sudah main permainan itu. Iya. Apalagi kita mengalami, Dik. Iya, betul. Kita ini saksi hidup. Saksi hidup itu enak sekali tuh bermain. Kenapa? Mungkin ada seninya. Apa sebenarnya seninya itu? Ceritakan Kido supaya anak-anak ini tahu juga. Manfaatnya itu buat anak-anak itu banyak sekali. Yang pertama proses kreativitas yang terbangun tuh anak-anak, karena ketika kita lihat permainan zaman dulu itu dibuat sendiri. Contoh misalnya macangke. Itu kalau kita macangke itu kan kita potong kayu sendiri, cari kayu. Kemudian ada lagi tuh dulu mobil-mobilan dari jeruk. Kita sendiri yang kreatif untuk bikin itu. Betul. Dibikinkan rodanya, dibikinkan anunya. Biasa juga menangis nih kalau tidak dibikinkan sama mamanya. Terkadang begitu. Jadi banyak hal yang kreatif. Kemudian juga melatih anak-anak dalam berpikir inovatif segala macam, karena prosesnya di sini permainan ini betul-betul melatih yang namanya anak-anak ini berpikir bagaimana supaya itu kreativitasnya itu bisa menjadi suatu karya yang terbaik untuk teman-temannya dia perlihatkan. Kemudian juga rasa senang, gembira ini yang paling utama ini, karena anak-anak sekarang kan cenderung HP Jina pegang baru selalu kemandirian betul-betul sendiri. Kalaupun bermain game bersama ya itu Ji, kadang mentalnya yang kurang kasihan kalau sudah kalah itu pasti marah-marah apa segala macam. Nah kita dulu tidak, kita itu mau kalah mau menang pokoknya main saja. Senang gembira terus itu. Iya, karena kalau dilihat juga ya dari anak zaman sekarang, kalau dia main HP kalah, udah banting HP-nya. Begitu di Bung Agus. Iya betul Kak. Ini Mi aku bilang anak-anak sekarang itu dikira itu kalau main HP sudah tenang. Padahal banyak yang rusak itu ya. Yang pertama itu mata. Yang kedua itu mata pencaharian ya pasti itu. Karena persoalannya kan ini pasti kuota berkenaan dengan apa namanya model HP dan zaman now gitu. Yang pasti dituntut juga tuh anak-anak pakai iPhone. Betul. Ya pasti tuh yang selalu. Mahalnya podeng. Iya Kak. Iya. Oke, Bung Agus kembali lagi. Kalau permainan tradisional yang memang merakyat sekali ya, apalagi di Hari Kemerdekaan itu, atau ada cerita-cerita rakyat yang biasa mungkin dimainkan, apa yang pantas untuk anak-anak sekarang dengarkan? Jangan hanya dengar musik rock and roll, reggae dan lain sebagainya dari luar negeri, tapi dalam negeri sendiri atau budaya kita sendiri itu dilupakan begitu. Iya betul itu Kak. Jadi saya sedikit dulu mau menyanyi sedikit. Sayangnya tidak bawa alat ininya, kecapinya Bella. Tidak, ini bukan nyanyian apa ini tentang permainan rakyat masih itu ada pernah kita kan sama-sama tahun angkatan 90-an home pimpan ala Yung Gambreng. Ya, itu kan salah terus balik satunya, tangan Mi. Iya. Kemudian cincin baca laku baca tanah saya panik iya laku malu malonda inda idare antamaku. Dilupa Mi. Ya, itu. Anak-anak sekarang enggak ada. Yang begitu ceria orang betul-betul. Ini proses kreativitas yang terbangun di anak-anak ketika dia menyanyikan itu kacang-kacang panjang gitu kan dan sebagainya.
lah minyak long kaca lele buka satu di bawah. Hal-hal yang begini nih penuh dengan kreativitas. Betul, tumbuh-tumbuh belanga kalau bahasa Indonesia, tumbuh-tumbuh belanga minyak rom. Nah, itu dia. Kalau untuk mengisi kemerdekaan sudah sangat banyak. Contoh misalnya saya ambil contoh di Kabupaten Sopeng yang baru-baru ini mengadakan kegiatan Gaumaraja. Di sana itu setiap pesta panen atau disebut Mapadenda itu mereka melaksanakan Gaumaraja. Tidak, Gaumarajanya ini adalah kegiatan dari Direktur Jenderal Kebudayaan khususnya di BPK Balai Pelestarian Kebudayaan yang dinakodai oleh Bapak Laude Akmal yang kemudian bekerja sama dengan Kabupaten Sopeng dan Direktorat Perfilman Pak Ahmad Mahendra dan di sana itu sangat luar biasa gaungnya yang memang pada dasarnya Gaumaraja ini adalah memberikan pilihan kepada masyarakat untuk menonton atau menghibur apa saja kegiatan-kegiatan berupa hiburan yang selalu ada di Gaumaraja selama 3 hari berturut-turut pada saat itu. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan ini yang tadi adalah kegiatan Mapadenda tadi. Mapadenda itu adalah kegiatan pesta panen oleh masyarakat di desa di Kabupaten Sopeng. Nah, di sana itu selalu diselenggarakan permainan rakyat, termasuk ini mengasing-asing. Kalau di sana apa itu mengasing-asing? Asing-asing itu gobak sodor yang kita jaga sebanyak diberikan garis, kemudian dijaga ada yang kalau bentuknya bagaimana garisnya? Garisnya itu persegi empat. Iya betul. Kemudian digaris di tengahnya, kemudian samping kiri kanan. Berapa garis itu ya? 1 jadi tengah ya? Ada 3 orang penjaga ada yang di tengah, ada yang di depan, ada yang di dalam di tengah dan ada yang di belakang. Iya betul. Kemudian cara mainnya ketika ada yang kena oleh tangan atau di T namanya itu akan kalah. Iya dan dia jaga lagi kembali. Gitu. Itu sudah masuk dalam satuan pendidikan di kurikulum. Dan bahkan diajarkan di anak SD di Kabupaten Pangkep itu sudah diajarkan. Bahkan ada salah satu SD di Kabupaten Pangkep itu yang hampir semua permainan rakyat itu diajarkan di anaknya, apalagi sudah mau menyambut kemerdekaan. Mereka mengadakan lomba di SD IT Al Hikmah di sana itu. Saya melihat ada itu egrang, kemudian ada kelereng, lomba kelereng, ada kan selama ini kita tahu kalau lomba 17-an itu kan balap karung, kemudian kelereng, makan kerupuk, tetapi ini joget kegiatan balon, pesta permainan rakyat ini lebih kepada permainan yang sudah secara turun-temurun dilakukan, kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya untuk menghibur diri. Sebenarnya itu yang intinya di situ, untuk menghibur diri. Kemudian pada saatnya ketika anak-anak sudah tahu dan dilakukan di satuan pendidikan, dimasukkan dalam kurikulum, bahkan dilombakan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ini namanya olahraga rekreasi. Insyaallah betul. Itu bisa dilaksanakan terus-menerus. Ya, tapi boleh tahu. Ini kan alat-alat yang dipakai kan masih alat tradisional juga kayak bambu dan lain sebagainya. Mungkin tempurung. Kalau di kota kan tidak ada nih. Siapa bilang tidak apa itu ada? Tantangannya Pak Den kalau begitu? Kalau di sana bisa, kenapa di kota tidak? Kan lampu merahnya di sini banyak ya. Coba Mi. Kan bisa dipakai balok-balok Kak. Banyak yang tempurung bisa dipakai kaleng toh. Maksud saya ada penggantian ini pokoknya adalah berproses untuk berpikir kreatif. Anak-anak itu kalau tidak ada alat yang ada di depannya bisa memakai alat lain. Dulu kita itu ada namanya tembak-tembak pakai bambu tuh. Itu yang sekarang terkenal kan kalau sudah mau masuk bulan puasa itu beracung. Cocok. Iya. Tapi memang kalau bambu-bambu itu masih ada sampai sekarang Bung Agus karena tapi mereka sudah ganti pelurunya. Dulu itu pelurunya kita kan pakai, sekarang pakai kertas. Dulu kita pakai apa? Biasa itu jambu-jambu. Betul. Iya, jambu air ya punya yang kecil-kecil itu atau apa biasa dipakai itu biasanya. Itu Kak, itu sadis karena kalau nak kena pedis. Kalau kertas kan enak. Sekarang diganti amunisinya ceritanya dulu kan kita masih pakai yang seperti itu. Betul. Pokoknya lari memang kok. Kalau tidak apa kita pantamu atau kakimu
hati Mi. Pedis gitu Kak. Iya. Saya kayak tonjan itu tembakan yang plastik itu Iya. yang sering dibeli anak-anak sekarang yang sudah jadi. Iya, Kan betul. itu tidak perlu membuat kalau sudah jadi. Nah sekarang itu yang tidak ada, itu yang hilang di mata anak-anak. Yang beli jadi instan, kemudian anak-anak tidak berpikir kreatif nih, tidak ada melatih psikomotoriknya, melatih kreativitas, inovasi dan produktivitasnya itu sudah tidak itu hilang ketika Iya. dibelanja langsung, dibeli langsung. Iya, betul. Iya, Kak. Iya, dan kalau bicara tentang permainan tradisional kembali, ini kan juga lingkungan ataupun juga tempat. Biasa tuh kan makan tempat kalau main yang tadi kita bilang dende-dende apa ya itu ya. Iya. Itu kan makan tempat. Nah, kota. Kalau desa mungkin bukan kita mau bilang apa nih. Ini kota. Tidak ada sekat antar rumah dengan rumah, Iya, Kak, kecuali betul. jalan raya. Nah, Iya. ini sebenarnya permasalahan yang mungkin dihadapi masyarakat kita sekarang ya, beda dengan kita dulu-dulu bisa main karena halaman tak luas. Nah, sekarang deh CP-CP orang Makassar dan CP-CP itu rumah. Nah, sebenarnya apa solusi ini buat mereka? Karena mungkin bukan permainan tradisional itu saja, perkenalannya juga harus ada di sekolah dan tadi dibilang ada di sekolah. Iya Kak, Iya. jadi begini mungkin salah satu yang harus diberikan saran kepada pemerintah hari ini adalah memperbanyak lahan yang luas, baik itu misalnya sudah ada perumahan Kak atau Iya. ada pemukiman yang sudah lama di sana. Itu sebaiknya ada di sana yang lapangan yang setidaknya bisa dipakai anak-anak bermain, minimal Iya, main iya. bola kan setiap hari anak-anak suka main bola. Iya. Kemudian permainan yang seperti itu yang tadi yang saya maksudkan digiatkan di sekolah. Jadi memang sudah masuk kurikulum sekolah, tetapi terbatas Ji untuk permainan rakyat Kak, masih di asing-asing Ji. Kalau yang lain Iya. macangke dan seterusnya itu tergantung gurunya. Kalau memang Tidak dia ada. memang dia lahir di era 90-an pasti ingat jika kalau Tidak ada. misalnya dia mengajar toh Iya. di sekolahnya pasti dia dia ingat itu dan diaplikasikan kepada anak-anak siswanya. Nah, tapi kalau kita berpikir sekarang dengan banyaknya pemukiman tadi, perumahan dan sebagainya, ya saya kira ini juga harus jadi perhatian kepada pemerintah untuk menyiapkan lahan terbuka buat anak-anak hari ini karena tidak kita ini mau anak nanti itu mentalnya bagus, sikapnya bagus, Iya. masih matabe-tabi, kemudian masih ada sopan santun kepada orang tua yang kemudian sikap sopan santun kepada guru dan semuanya. Itu harus dimulai dari masa kanak-kanaknya, masa anak-anaknya yang kemudian di mana mereka ini cenderung melihat sikap Ya. orang-orang di sekitarnya begitu. Karena kalau sudah lihat di sekitarnya main HP aja ya, itu juga yang membuat mereka ikut. Iya, Kak. cocok Ki, kita bilang. Bung Agus, ini kan kita apalagi orang tua ya. Iya, Kak. Pasti main HP Miki juga sekarang. Iya. Bung Agus juga tidak mutlak kita, tapi kita punya rotasi waktu untuk memegang handphone. Iya. Iya, anak-anak sekarang tidak ada Mi, kasihan. Iya. Lobet Ki HP-nya, minta kak dulu HP tak Bapak. Minta kak dulu, pinjam kak dulu HP tak Mama ya. Iya. Begitu tidak Bung Agus? Nah, ini nih sebenarnya yang harus diajarkan oleh mungkin ya kita sebagai orang tua biasa jika bilang jangan main HP terus. Tapi ini apa ini? Permainan apa sebenarnya yang harus diperkenalkan Bung Agus kalau di rumah ini? Iya, yang pertama mungkin Kak ini kembali ke orang tuanya bahwa sadar atau tidak sadar kita telah melatih anak-anak untuk yang pertama merusak segala jaringan otaknya ketika mereka terus-menerus memegang HP dan memainkan HP, khususnya game yang ada. Kalau sudah ada kesadaran itu kepada orang tua, saya yakin bahwa mereka ingin berbuat yang terbaik buat anaknya. Nah, salah satu sikap yang kita jangan terlalu banyak main HP depan anak karena kecenderungan kita di rumah kalau sudah sampai itu HP terus dipegang, akhirnya mereka mencontoh itu Kak. Iya, cocok Ki. Ini juga salah satu mungkin yang mesti disampaikan pada orang tua baik itu pemerintah karena kondisi saat memang zaman now, tapi pada dasarnya budaya itu keinginan kita di kebudayaan ini bahwa permainan rakyat itu harus secara masif kita lakukan baik di rumah tangga atau di keluarga maupun di sekolah karena pada dasarnya permainan ini tidak butuh alat yang luar biasa.
Kita cukup ambil misalnya tadi itu jeruk bali kemudian buat mobil-mobilan. Kita cukup ambil itu yang namanya congklak itu yang sering kita mainkan kalau perempuan putar-putar, itu dende-dende, lompat tali dan lain sebagainya. Asik sekali anak-anak kalau sudah dilakukan itu di rumah dan pastinya mereka merasa sangat gembira, senang sekali. Iya, betul. Jauh lebih senang itu daripada bermain HP. Ini mungkin harus digiatkan. Ini melewat RRI ini mungkin kita mesti sadar diri bahwa orang tua itu pemegang sahamnya itu adalah investasinya adalah anak. Iya, betul. Yeah. Karena memang itu diakui. Saya pernah sempat mengangkat tema permainan tradisional yang memang beberapa orang sedikit orang tua ya. Yeah. Mereka mengatakan, kurang Mi, itu halaman yang tadi saya bilang. Anak-anak itu lebih kalau diajak bermain dia bilang gini, permainan apa itu? Kuno. Nggak bagus Ki. Nah, sebenarnya apa yang harus diperkenalkan kepada anak? Kita juga orang tua bilang, iya Ti, zamanku ini Bella. Nah, zaman sekarang apa memang ku bilang. Tapi biasa ditanamkan, bagus ini Nat. Cocok ya untuk kita daripada main HP Ki, mata tak rusak. Bilang tidak, main HP itu lebih bagus, lebih pintar Ki menjawab. Nah, apa sebenarnya sebagai mungkin dari sisi orang tua melihat permainan ini? Saya kadang-kadang biasa bilang bagus gini. Zamannya ibu dulu main begini mah. Zaman sekarang tidak Mi. Nah, lebih pintar Ki menjawab Ki Bung Agus sekarang. Nah, apa yang sebenarnya itu? Biasa kan diajak, main Ki, main congklak Kak atau biasa itu ada tuh main kartu yang kartu-kartu itu. Kalau di kami di Pangkep bilang wayang. Oh, wayang. Iya, ada wayang. dibilang itu kalau wayang Bu, kalau balik-balik mata tidak ada mati. Biar macet terus itu terus dia muncul balik-balik mata. Nah, jadi, itu dia. Boleh. Jawaban saya begini mungkin. Kak, Tabe ini untuk orang tua yang kemudian berpikir persoalan lapangan lah, persoalan kemudian anaknya lebih pintar dan sebagainya. Kembali kuncinya ada pada orang tua. Yang pertama ada itu pepatah mengatakan Allah bisa karena terbiasa. Hal-hal yang inilah yang perlu diterapkan ke anak-anak. Kalau terbiasa itu anak-anak lihat Ki main dende-dende, main lompat tali. Dulu main karet itu bukan hanya tali, bahkan karetnya sendiri dilempar untuk ambil karet kelereng itu dulu. Sampai-sampai anak-anak itu dibak-balak sama mamanya. Gara-gara dia sampai maghrib tidak pulang-pulang gara-gara main kelereng saking banyaknya itu. Nah, bawa di bajunya. Nah, taruh di bajunya berdepan. Itu kesenangan kita di zaman itu. Jadi ala bisa karena terbiasa. Karena dia mungkin terbiasa tidak pegang HP, selalu proses produktivitas atau kreativitas di rumah selalu kita berikan kepada mereka. Main apapun banyak sekali. Ada 2.600 permainan rakyat yang ada di Nusantara kita di Indonesia. Nah, di Sulawesi Selatan sangat banyak, mungkin ada ratusan bahkan mungkin ribuan yang ada di Sulawesi Selatan. Yang kemudian harus digerakkan secara masif kepada anak-anak zaman now itu sehingga mereka terbiasa melihat dan mereka akan menjadi bisa dan pasti akan menjadi mahir. Kalau sudah menang itu orang ada kalau main kelereng itu masih saya ada dibilang bilas, ada dibilang ada banyak istilah yang penamaan yang orang tidak tahu dia tonji. Iya betul. Ada tidak istilah-istilah gitu tidak ditahu itu anak-anak zaman sekarang. Susah Ki. Ada dibilang cop bukan saya cop ya cop. Iya. Oke. Jadi ini kembali lagi di era zaman kita dulu itu kita bermain kan sampai sore. Anak-anak sekarang tidak, di rumah mopok Ki. Iya betul. Bahkan temannya biasa datang, ayo baku lawan Ki. Iya. Nah, ya memang mereka berkumpul, tapi dengan kata-kata kasar biasa dia keluar. Bung Agus biasa dengar tidak itu seperti itu anak-anak itu sambil pokoknya bahasa kotor lah ada keluar. Biasa. Bahkan di game pun itu ada yang tata keramanya yang tidak mendidik begitu. Nah, dengan adanya hal seperti ini, apa itu sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah kita?
Ini kan salah satu juga ya IT yang memang benar-benar ya bagus lah mereka memacu anak-anak untuk berpikir kemana sih ini untuk titik endingnya game ini, memacu juga otak tapi merusak mata dan mulut juga, hati juga agak kotor kayaknya itu karena ada keluar kata-kata itu. Nah, bagaimana Ibu Agus melihat hal ini? Mungkin dari sisi pemerintah juga apa yang harus yang dilihat? Pertama mungkin Kak begini Tabe, kondisinya saat ini tidak bisa dibendung itu yang begitu. Iya. Kebiasaan nih dulu pada zaman kita ini khususnya di Makassar ya, saya juga kan kuliah di Makassar. Dulu kata-kata kasar banyak, tetapi itu konotasinya adalah kita berbahasa Makassar, Sunda dan beberapa yang lain. Mohon maaf gitu kan. ya, itu ya, ya, mohon maaf itu. itu kata-kata yang begitu, tetapi dianggap terbiasa nih orang-orang karena mendengar itu. Tetapi sekarang lebih hebat lagi bahasanya karena sudah menuju ke binatang, kebun binatang ini, mulut ini jadi kebun binatang. Dan diharamkan oleh agama kita Islam ya, begitu ya. Iya. Sehingga menurut saya pemerintah ini harus segera bergerak melalui Kementerian Informasi Komunikasi, Infocom atau di Dinas Infocom setempat untuk memfilter yang begini-begini nih di anak-anak karena sekarang kan anak-anak mau ditanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber, mau jadi selebgram, vlogger dan lain sebagainya. Kebanyak uangnya. Pasti itu. Ada tuh bahasanya tuh kolengi talang ana tawalia. Ya, kolengi duitna tena ku coblos. Lain itu. Lain gitu. Jadi iya. persoalannya saat ini Kak, kecenderungan anak-anak itu karena sering melihat, itu dulu yang pertama, sering melihat. Itu tadi saya bahasakan untuk upaya pemerintah memfilter itu hal-hal yang kemudian sifatnya kalau bisa dikasih tit, itu yang bahasanya ketika dia berbahasa kotor, kalau memang mau difilter dikasih tit begitu. Jadi ada semacam filter di situ, sehingga anak-anak tidak terbiasa untuk melihat, bahkan mengatakan kalau kita bilang tadi itu anak-anak tak di rumah itu namanya kaum rebahan. Iya, astaga Bung Agus, kaum rebahan betul. Kalau mau dibilang, wih anak-anak sekarang HP pinjam, lobet HP-nya pinjam lagi. Bagaimana itu HP tidak cepat rusak? Iya Kak. Karena lobet masih tinggal 1% masih main. Iya. Tapi kita tinggalkan dulu itu deh. Kita mau dengar dulu Kelong lagu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita ya Bung Agus sesaat siap, lagi. Kak, siap.
New mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Nusantara Siang masih bersama Anda. Ya, baik sahabat budaya di mana saja berada. Kita masih bersama siang hari ini dengan Bung Agus Salim Awe dan kita bicara tentang lestarikan permainan rakyat tradisional di Hari Kemerdekaan. Nah, Bung Agus tadi bicara tentang problematika orang tua, problematika juga anak-anak kita yang ada saat ini dengan berkembangnya zaman yang ada, memang mempengaruhi anak-anak kita itu dalam bergaul. Nah, Bung Agus, ini tadi problematika tentang halamannya tidak ada, itu selalu keluhannya orang tua. Nah, ada lagi nih tentang waktu. Iya, Kak. Anak-anak sekarang kan waktunya juga dia bilang, saya nih pulang sekolah muka sampai siang. Iya. Apalagi ada shift-shiftan ceritanya itu sekolah biasa itu ada yang masuk pagi masuk siang, masuk sore Jadi ini juga problem. Nah, sebenarnya apa yang harus anak-anak bangun supaya mereka itu lebih mengenal permainan tradisional? Apalagi ini saya lihat ini dari Kemdikbudristek. Wah, ini jabatannya bukan main juga ini. Iya, temannya sampai ketawa-ketawa. Boleh cerita dulu sedikit. Iya, apalagi anak-anak kita ya saat ini generasi muda estafet bangsa. Iya. Yang pertama mungkin karena sudah disinggung Kemdikbudristek, saya perkenalkan diri. Nah, ada teman saya juga di samping ini. Iya. Jadi kami ini penggiat budaya adalah tenaga kontrak dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Khususnya kami berterima kasih yang pertama kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, kemudian Pak Direktur, Pak Hilmar Parit, Pak Setjen, Pak Peter Harda, yang sudah membuat program penggiat budaya. Mengapa? Karena tidak semua program Direktorat Jenderal Kebudayaan itu sampai ke kabupaten kota, khususnya untuk menyebarluaskan informasi kebudayaan atau program dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pastinya membutuhkan orang. Kamilah ini yang perpanjangan tangan dari pusat. Misalnya itu. Kemudian selanjutnya adalah kondisi dari masyarakat kita hari ini, ketika misalnya membutuhkan ruang, membutuhkan waktu untuk bagaimana memainkan permainan rakyat tadi itu, adalah solusinya ketika holiday atau hari libur khususnya. Di Makassar ini banyak sekali tempat situs-situs sejarah. Ada Benteng Sumbaopu, ada Benteng Rotterdam, ada Taman Budaya dan seterusnya. Ada banyak sekali tempat-tempat di sini. Jangan hanya pikir mall terus. Kalau nggak mall itu kan ada duitnya. Kalau kita masuk di situs kan selain sudah mengenalkan sejarah buat anak-anak kita liburan ke sana, lihat tombak di sana orang main-main permainan rakyat ya. Ada Mak Gasing, ada Mak Jeka, ada Santo, ada Dende dan sebagainya, dan ruangnya di sana besar sekali, luas sekali. Diajarkan Tommy anak-anak juga untuk melihat bahwa inilah situs sejarah yang sudah ada, yang pernah
sejarah yang kemudian ada di Indonesia, Nusantara, khususnya di Sulawesi Selatan sebagai bukti sampai hari ini. Dan anak-anak belajar di situ, melihat sambil mengetahui. Nah ini sekarang zamannya ini adalah Merdeka Belajar ini, mereka sebenarnya lebih dimainkan untuk bagaimana melihat langsung. Jadi tidak hanya sekedar mempelajari di sekolah, mereka harus melihat langsung. Iya Kak, itu Artinya saya kira itu untuk lapangan. waktunya. Iya, artinya harus turun ke lapangan gitu, harus Bung turun Agus. ke lapangan. Itu ada di anak SD sekarang, khususnya anakku juga belajar, itu ada namanya pelajaran proyek. Di proyek itu disuruh langsung turun ke lapangan, kayak kalau di kuliah itu ada namanya PKL. Oh iya. PSG dan seterusnya. Itu metode Merdeka Belajar hari ini ya. Iya, seperti itu Kak. Oke deh. Baik, menarik sekali kayaknya kalau Merdeka Belajar ya. Iya, Kak. Orang bisa berpendapat begitu. Banyak pendapat-pendapat yang diutarakan anak-anak kita sekarang. Betul. Oke, baik. Bung Agus, ini kan kita sebentar lagi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, Kak. Tidak lama lagi. Nah, permainan-permainan rakyat ini memang harus selalu dikenang ya. Iya. Jangan mungkin kalau di perkotaan itu hanya itu yang tadi kita bilang, sempat makan kerupuk, Iya. kasih masuk jarum di botol, Iya Kak. terus lomba karung, Manjat pinang. manjat pinang jarang nih. Jarang ya. Iya, kalau di desa mungkin masih ada ya, daerah ya. Pinangnya mungkin yang jarang. Kalau di Lampu merahnya maaf ya. Iya, Terus boleh juga Kak. Nanti kita itu tidak buat ada kalau lomba. panjat pinang, tidak ada. Iya. Apalagi yang kita bilang tadi itu yang pakai ini bambu itu yang biasa iya, kita itu egrang. Egrang itu tidak ada. Itu sudah tidak ada yang Iya, Kak. seperti itu. Jalan juga yang pakai tempurung kelapa itu Iya, juga iya. tidak ada di kita. Betul. Nah, mungkin momen di Hari Kemerdekaan ini itu orang-orang daerah bisa memperkenalkan ya. Iya, Kak. Boleh mungkin ya diceritakan Bung Agus. Jadi begini Kak, itu tadi saya berikan contoh tadi bahwa di Kabupaten Sopeng itu salah satunya, juga mungkin di Kabupaten Pangkep lewat di sekolah-sekolahnya. Kemudian juga apalagi di Kota Makassar ini pastinya sangat banyak guru-guru yang inovatif, guru pembelajar. Yeah. Hari ini kita harus pastikan bahwa pendataan untuk permainan rakyat itu terus bertambah. Siapapun yang melihat permainan itu silahkan dicatat, didata, kemudian silahkan masuk ke Dinas Kebudayaan di Kota Makassar untuk memberikan catatannya, atau langsung ke penggiat budaya Makassarnya. Ada penggiat budaya Makassar namanya Kak Andi Odang itu ya. Jadi itu bisa dilaporkan langsung apa-apa yang didapatkan di lapangan, khususnya untuk pendataan permainan rakyat. Dan sekarang masuk kemerdekaan. Ya, selamat ya menyambut kemerdekaan, dan pastinya kita gelora kemerdekaan ini yang diperjuangkan oleh pahlawan kita sangat besar maknanya buat kita di Indonesia. Justru dengan perlombaan tadi itu makna filosofisnya besar sekali. Mau balap karung sekarang sudah pakai helm. Modern. sudah pengembangan. Iya, pengembangannya modern. Kemudian mungkin selanjutnya itu khususnya untuk pemerintah di daerah masing-masing itu ketika menyambut Hari perlombaan di Hari Kemerdekaan itu untuk menyiapkan lomba-lomba permainan rakyat dan olahraga tradisional. Jadi ada dua ini yang berkaitan. Permainan olahraga rakyat tradisional ini dan olahraga tradisional. Yang olahraga tradisional sendiri itu kalau kita kenal namanya pencak silat. Ada. Kalau di Makassar itu kita biasa maraga atau main takro, dan itu kan termasuk kalau di NTT sana namanya lompat batu dan beberapa yang lain itu adalah olahraga tradisional. Kalau pencak silat banyak bagian, ada kuntau di Selayar itu yang kemarin disampaikan oleh teman kami, oleh Ramlan Bahar, oleh penggiat budaya Selayar. Kemudian ada banyak lagi untuk olahraga tradisional, dan bahkan ini diinginkan untuk bisa diakui oleh KONI atau apapun yang berdasarkan tentang olahraga yang dimasukkan dalam lombanya. Masa domino sekarang sudah masuk di permainan tona, sedangkan kita olahraga tradisional hanya pencak silat, baru pencak silat yang masuk untuk tingkat nasional internasional. Nah, yang lainnya kan masih belum, itu masih belum, itu pun lagi pencak silatnya pencak silat seninya, maksudnya tidak termasuk yang pencak silat yang ada di desa-desa, kampung-kampung yang tradisional. Itu banyak sekali.
Beda kan memang Bung Agus sangat permainannya. beda. Ada permainan yang berbeda yang mungkin berbau mistis dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang memakai tidak memakai nalar, harus memakai ilmu ilmu menerawang. Saya kira itu utamanya untuk perlombaan disiapkan oleh pemerintah. Jangan maksudku saya yang Manjat Pinang tadi dan beberapa yang lain tetap dilaksanakan karena itu sudah terbiasa mungkin. Iya, betul. Tetapi ditambahkan saja dengan itu tadi lomba Mak JK atau egrang, ditambahkan dengan lomba kelereng kalau perlu. Itu Kelereng makan kelereng tidak ada tuh lomba maksud kelereng. saya, lomba kelereng itu bahasa kami dulu mak bundu. Jadi ada permainannya khusus. Jadi ada juga di Sopeng, Kabupaten Sopeng ini. Saya kembali lagi, padahal saya orang Pangkep ini, tapi saya tertarik dengan Kabupaten Sopeng pada dasarnya. Karena orang Sopeng Ki. Bukan, saya orang Pangkep. Saya orang asli putra daerah Pangkep. Saya juga kemudian kemarin mengikuti undangan bersama Kak Odang dengan penggiat budaya yang lain untuk mengikuti kegiatan Gauma Raja, dan di situ saya melihat memang banyak sekali budayanya yang dilestarikan di sana. Tergantung kepala daerahnya, kembali lagi kepala daerahnya ketika dia membuat peraturan di daerahnya itu berkenaan dengan kebudayaan dan pelestarian kebudayaan. Saya kira semua masyarakat sangat senang untuk itu. Jadi kembali lagi minta tolong kepada pemerintah daerah khususnya Kota Makassar mungkin nanti untuk perlombaan di 17-an untuk khususnya di kelurahan maupun di digiatkan itu lomba-lomba itu permainan rakyat supaya anak-anak kenal dan mereka senang dengan hal yang seperti itu. Saya kira itu Kak. Iya karena memang anak-anak sekarang terus banyak yang tidak mengenal permainan itu. Paling hanya pelajaran tapi untuk ke lapangannya itu kurang Bung Agus. Oke. Bung Agus lagi kembali lagi. Ini permainan rakyat itu kan sudah meluntur. Jadi kita memang perlu memperkenalkan lagi. Ada itu yang saya tahu permainan rakyat yang main sembunyi-sembunyi itu. Ada itu yang sembunyi-sembunyi. Petak umpet Kak. Petak umpet. Kalau orang Jawa bilang petak umpet ya, sembunyi-sembunyi itu namanya. Kalau biasa bilang yang lebih singkat tuh di rakyat itu sembunyi-sembunyi. Nah ini anak-anak biasa bilang main di sembunyi-sembunyi tapi dalam rumah Ki. Iya Kak. Jadi gampang Ki didapat, tidak ada tantangannya. Walaupun mereka juga bersosialisasi, tapi tidak sampai mereka tertantang untuk bilang di mana ini temanku. Sembunyi. Paling kalau dia di rumah gitu, di balik pintu atau di balik lemari atau di bawah tempat tidur yang itu Tapi kalau dulu kita ada tantangan. Nah, mungkin yang sekarang hilang itu ya mungkin sosialisasinya ada. Tantangannya kurang itu, Bung Agus. Nah, Bung Agus, ini tantangannya sebenarnya apa ini anak-anak kita yang harus tanamkan tantangannya untuk mau bermain, tidak perlu main HP terus ya. Iya Kak, saya kira begini, solusinya kita akan cari bersama-sama karena kondisi perorangan atau sebuah keluarga itu pasti berbeda. Berbeda satu dengan yang lain. Hidup di kota, hidup di kampung, di daerah, kemudian dan lain-lain itu memiliki persoalan yang berbeda di anak-anaknya. Tetapi yang utama mungkin yang perlu kami jelaskan sebagai petugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya bahwa penanaman sejak dini ini kepada anak-anak itu diawali dengan ketertarikan, rasa suka. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita tidak pernah melakukan, tidak ada contoh dari orang tuanya atau orang di sekitar lingkungannya, maka hal itu dianggap tabu. Maksud saya tidak pernah dilihat dan bahkan sesuatu yang baru. Nah, kalau kita lihat fenomena hari ini, sesuatu yang baru itu kalau masuk di YouTube atau masuk di Instagram dan Facebook hari ini itu bahkan menjadi menarik dibahas karena dianggap sesuatu yang kuno tetapi itu menarik di masyarakat. Makanya saya bilang hal-hal yang begini ini perlu dikembalikan lagi pada dasarnya bahwa ini permainan rakyat sangat dibutuhkan oleh anak-anak zaman now. Kenapa? Karena
proses pembentukannya itu kecerdasan kognitif, kemudian kecerdasan psikomotorik, sikap tadi dan seterusnya, itu memerlukan kreativitas, memerlukan kecerdasan, kesenangan. Itu yang paling utama, senang, gembira, riang. Tidak merusak mental seperti HP tadi itu, ketika kalah main kemudian mentalnya jatuh, HP-nya dibanting. Mental kerupuk ya. Iya betul. Nah, ketika menghadapi kehidupan akan datang kan pasti itu yang akan siklus kehidupan berikutnya itu pasti akan berhadapan dengan tantangan yang luar biasa. Nah, sehingga ketika sudah bermain kayak main tembak-tembak dan lain sebagainya, itu pasti pelajaran yang bermakna sekali buat kehidupan yang akan datang, karena mereka sudah mengalami sakit meskipun kayak dicubit dan lain sebagainya. Saya kira itu Kak yang menjadi poin pentingnya untuk permainan rakyat. Iya. Tapi ada permainan rakyat yang dilupa mungkin. Kecapi. Iya. Kalau itu Kak masuk di musik tradisional dia. Tapi itu juga permainan alat musik ya. Iya Kak. Kan itu ini jarang sekarang juga dijumpai. Bagus juga kalau kita mendengarkan musik. Penerusnya kurang ini, Bung Agus. Betul. Jadi kesenian mungkin dia masuk pelajaran kesenian ya. Iya Kak. Jadi dulu keseniannya kita ada yang begitu ya, alat musik ya. Ada. Sekarang apa ini, Bung Agus? Kayaknya tidak ada Kak. Paling mereka itu pianika. Iya Kak, betul. Itu kayaknya nggak ada yang lain. Iya. Bagaimana dengan kalau keseniannya itu masuk dalam hal ini, ya itu tadi kecapi. Ya, boleh dulu cerita dulu tentang kecapi, karena kalau di flyernya dilihat ini ada kecapi dipegang. Iya Kak. Boleh lah. Ini juga menghibur kan kecapi. Persoalan yang pertama adalah saya tidak diberitahukan pertama bahwa untuk membawa itu kecapinya. Kecapinya jadi. Nanti kapan-kapan ya kita bicara tentang kecapi ya. Ya insya Allah. Yang jelas yang pertama adalah kecapi adalah alat musik tradisional dari ke Makassar, Bugis Makassar, yang kemudian sangat tren di YouTube juga. Ada beberapa seniman seperti ada Pak Agus, Profesor Dr. Agus juga yang dari SOP kemarin kami lihat permainannya, ada bahkan sangat bagus. Kecenderungan dia bentuknya begini. Yang pertama adalah yang perlu diperlihatkan pada anak-anak adalah alatnya dulu. Setelah alatnya, kemudian kita ajarkan pada pengenalannya tentang cara bermainnya dan lain sebagainya. Saya kira kenapa kecenderungan anak-anak butuh kayak di sekolah ada pianika, ada gitar dan beberapa yang lain, karena dianggap bahwa hal tersebut itu lebih dominan diikuti oleh anak-anak zaman now, karena mereka berdasarkan pada kurikulum. Itu sebenarnya yang jadi intinya Kak. Kurikulumnya di sekolah melalui buku paketnya itu yang diajarkannya, itu juga yang diberikan sama gurunya. Makanya perlu namanya inovasi baru khususnya pada guru-guru seni budaya yang ada di sekolah-sekolah untuk memperhatikan itu, bahwa jenis atau ragam musik kita di Makassar, Bugis Makassar ini sangat banyak. Yang pertama kecapi, ada sindri, ada banyak sekali gendang dan sebagainya. Ada bahkan maestro gendang kita ada di Makassar ini. Iya kan? Maestro gendang kita ini ada di Makassar. Jadi yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa di kami ini untuk penggiat budaya itu petugas untuk yang pertama adalah mengakomodir semua hal-hal yang berkenaan dengan pendataan kebudayaan yang ada di daerah masing-masing tempat tugasnya, untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yakni tentang pemajuan kebudayaan. Ini yang sangat terpenting ini. Jadi kalau bisa Kak, itu hal-hal yang tadi yang kita bilang kecapi dan alat musik lainnya memang perlu sangat dibutuhkan di sekolah-sekolah, diajarkan supaya anak-anak mengenal dan mengetahui cara bermain dari alat musik tradisional tersebut. Saya kira itu Kak. Benar, karena memang pelajaran kesenian kayaknya harmonika aja yang ada. Pianika maksud saya. Pianika. Yang lain tidak ada. Ya, gendang, drum ada, gitar ada, tapi itu tidak selalu. Jadi ini salah satunya kecapi juga, ini mungkin harus diperkenalkan juga. Sudah mau meluntur itu kayaknya. Nggak ada Mi. Oke, baik, kita sudah di penghujung acara Bung Agus. Mungkin apa yang perlu disampaikan harapannya kepada generasi muda kita, juga kepada pemerintah kita?
Oh iya, ulang tahun. Ya, ada kayak yang ulang tahun. Oh iya, oh DE. Saya lupa harusnya di awal itu saya harus pembukaan. Selamat ulang tahun buat Bung Agus Salim ya. Terima kasih Kak. Traktirannya ditunggu ya. Makasih Dek Odang informasinya. Baik. Jadi mungkin apa harapannya untuk generasi muda untuk permainan tradisional kita, apalagi di hari kemerdekaan ini, menyongsong hari kemerdekaan. Silakan Bung Agus. Sebagai penutup, terima kasih banyak kepada RRI Pro 4 92,5 RRI Makassar, Kanti. Terima kasih banyak telah mengundang saya, Agus Salim, penggiat budaya Pangkep, dan juga terima kasih kepada Bapak Bupati Pangkep, Bapak Muhammad Yusran Lalugau, kemudian Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerima kami untuk bekerja di Kabupaten Pangkep, Bapak Sabrun Jamil dan Ibu Kabid kami yang kami cintai, yakni Ibu Rukmini yang kemudian memberikan kami fasilitas untuk bisa mencari dan mengkonsolidasi segala masalah kebudayaan, bahkan menyebarluaskan kebudayaan baik itu kepada masyarakat, komunitas budaya, kemudian kepada penggiat pelaku budaya lainnya, dan insya Allah Kabupaten Pangkep mungkin berikutnya akan mempunyai gedung kesenian, dan ini berkat bagaimana teman-teman atau dari Dewan Kesenian dan Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Pangkep telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, dan insya Allah kita akan melihat bersama-sama untuk pembangunan gedung kesenian di sana, karena sangat butuh sekali. Sanggar-sanggar komunitas dan pelaku budaya sangat butuh dengan gedung kesenian. Kemudian selanjutnya sebagai terakhir adalah bagaimana pemajuan kebudayaan atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan ini itu melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Ini yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat kita, bagaimana ketika mendapatkan data atau apapun silahkan dicatat, sangat-sangat diperlukan. Karena apa? Karena para maestro, para orang-orang tua kita dulu banyak sudah yang meninggal, banyak sudah yang tidak mengetahui persoalan-persoalan kebudayaan hari ini. Silahkan dokumentasikan. Inilah gunanya HP ini, yang perlunya HP hari ini adalah mendokumentasikan hal tersebut dan publikasikan lewat YouTube, media-media sosial. Khususnya hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan di Pro 4, di RRI, sehingga publikasi kami sebagai penggiat budaya itu tercapai. Kemudian berikutnya adalah bagaimana proses pengembangan kepada masyarakat, bagaimana supaya masyarakat ini bisa dengan sendirinya permainan rakyat itu dikemas dengan baik, kemudian bisa menarik buat anak-anak, kemudian dimanfaatkan. Bagaimana pemanfaatannya adalah sehingga situs-situs ini bisa bisa memiliki retribusi dan sebagainya, sehingga permainan rakyat itu bisa dimainkan di dalam sana begitu, sehingga tertarik buat wisatawan lokal maupun wisatawan asing untuk bisa melihat sendiri bagaimana situs sejarah sekaligus tentang permainan rakyat ini. Kemudian terakhir pembinaan kepada sumber daya manusia kebudayaan yang memang para pelaku budaya, para maestro, kemudian para pegiat-pegiat budaya lainnya, silahkan bagaimana apa yang Anda hadapi di depan adalah silahkan pertama catat data, kemudian dokumentasikan. Ini yang sangat dibutuhkan oleh kebudayaan hari ini, karena kita berjalan pada momentum yang betul-betul cukup pas di hari kemerdekaan. Semangat kita untuk menyambut kemerdekaan adalah bagaimana kita merdeka berbudaya, kemudian bagaimana kita budayakan kemerdekaan yang kemudian penuh dengan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Saya kira itu Kanti sebagai penutup. Baik, terima kasih Bung Agus sudah hadir di Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih banyak, sukses untuk aktivitasnya, sukses untuk pekerjaannya lah. Oke. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.